sebenarnya tujuan Bike Heritage itu dulu dijelasin tuh keren banget, mengungkap sejarah-sejarah. Yeah. Sejarah Buiten sok apa ada? Oh ya, sejarah heritage Kota Bogor yang sebenarnya ternyata ada banyak banget ilmu pengetahuan tentang sejarah Kota Bogor yang tidak banyak orang ketahui pada waktu itu. Keren. Gitu. Poinnya biar jadi identitas kita sebagai orang Bogor atau untuk pendatang supaya punya kesan baik sih. Jadi setelah pulang dari Bogor itu, Bogor bukan hanya tempat untuk melepas penat, tapi ternyata Bogor punya karakter yang memang sebenarnya spesial. Hal itu untuk kita yang kolektif itu biaya yang besar. Nah, pada waktu itu kita membuat rancangan program yang sangat komplit, mulai dari survei baseline sampai ke hitungan bisnis. Nah, itu kita sampaikan ke setiap elemen pemerintah. Bukan nih gue fokus. Semangat pagi. Pagi, Bli. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat lah. Kita selalu happy terus. Hari ini kita ketemu lagi dengan penggiat pesepeda di Kota Bogor. Oma Pro dengan Bike Heritage. Bike Heritage dulu awal bikinnya itu ya. Pertama kita ketemu ya, Bli. Bike Heritage. Pertama ketemu nyebrang pulau Gelis. Nah, bener. Itu Pal pengen ke sono lagi, nyebrang pulau lagi. Yes. Selain karakternya Kota Hujan, ada karakter yang perlu diselami lagi ya. Yoi. Awalnya dulu pengennya begitu, Bli. 2000 berapa sih dimulai Bike Heritage? Bike Heritage itu kita mulai di tahun 2020 pas Covid. Jadi sebelumnya justru gue cerita dikit nih ya. Okay. Jadi waktu itu sepedahan, gue tuh emang dari SD sepedahan. Terus gue kuliah di IPB, itu nggak sepedahan. Karena dulu gue dari orang Jawa Timur, konturnya rata. Nah, ketika ngelihat Bogor yang naik turun, nggak pede. Setelah kuliah segala macam, ya udahlah nggak main. Terus gue main ke teman gue di Sempur gitu, mereka sepedahan everyday, tapi bukan skena, tapi sepedaan biasa aja. Nah, gitu. Terus sepedaan lagi, gue bikin sepedaan 2019 tuh. Gue bikin sepeda gue waktu SD. Kebetulan Covid, jadi kerjaan gue juga macet gitu ya. Terus ada teman-teman di komunitas lain yang bilang, udahlah waktunya bikin buat Bogor gitu, bareng-bareng kolektif gitu. Ya udah, akhirnya karena gue lagi seneng sepedaan, terus pengukuran, kebetulan gue fokusnya di concernnya adalah perencanaan destinasi sama program wisata minat khusus gitu ya. Jadi poinnya di sana. Oh, memang backgroundnya ada di bidang kepariwisataan, yes. Minat khusus tapi lebih dalamnya ke minat khusus. Jadi lahir Bike Heritage. Betul, sebagai pemicu upaya-upaya baik lainnya berkaitan dengan rekreasi dan edukasi. Nah, gitu maksudnya. Karena edukasi itu pusing, jadi tidak banyak yang menyelami. Rekreasi itu asik doang, jadi durasi menikmatinya nggak lama. Nah, ini kita gabungin. Rekreasi dan edukasi. Yes. Itu komplit itu. Selama ini kan sepedaan rekreasi dan olahraga. Kalau ini rekreasi, olahraga, pengalaman jatuhnya. Pengalaman, edukasi, betul. Betul. Sekarang sudah seberapa jauh tuh Bike Heritage? Untuk saat ini sebenarnya udah nggak terlalu aktif lagi nih. Jadi kita bergeser tujuannya. Karena tujuan utama kita sudah tercapai ya. Insya Allah sudah tercapai. Jadi sekarang kita memfasilitasi dan tetap mengkampanyekan bahwa bersepeda di Bogor itu adalah suatu aktivitas yang sangat menyenangkan dan wajib dicoba dan dilanjutkan menurut gua. Nah, kita targetnya, saya dan teman-teman Bike Heritage gitu ya, senang malah justru bergaul sama teman-teman yang tadinya nggak sepedahan. Nah, buat teman-teman yang nggak sepedahan, targetnya mereka jadi ketemu kita itu jadi sepedahan. Berarti targetnya beda dengan acara-acara sepeda lain yang udah main sepeda, kita ajakin sepeda di Bogor, tapi ini targetnya yang nggak main sepeda jadi sepedahan, ajak sepedahan jadi sepedaan. Iya. Jadi memperluas pengguna sepeda ya. Iya, karena sekarang cukup susah ngajak pengguna non sepeda menjadi pesepeda. Oke. Kenapa? Karena nggak ada elemen of recreational-nya. Start itu kita udah punya kendala kalau buat teman-teman yang baru mulai bangun pagi. Udah kendala. Kedua sepeda nggak ada. Ketiga tanjakan.
Iya kan? Bogor terutama ya. Di Bogor. Jadi harus ada elemen serunya nih, kita mau kemana. Nah, rata-rata kalau pesepeda udah jalan aja dulu, targetnya jauh. Nah, kalau pesepeda, yang non pesepeda, makan dulu biasanya. Makan dulu baru sambil Dan ada hidden gym. Hidden Nah, gym. itu yang jadi wah seru nih gitu. Itu akhirnya yang oh iya nih ternyata poinnya konversinya di sini nih yang daya tariknya tinggi gitu. Berarti sekarang umurnya udah 4 tahunan ya. 4 tahunan bener, nggak nyangka juga. Program unggulan itu apa sih dari program yang akan datang? Apa itu Bike Heritage, ada programnya nggak ke depan yang mau dijalankan gitu? Kita pengen Bike Heritage ini, terutama gue ya bersama teman-teman founder lain itu, Bike Heritage ini harusnya tidak dijalankan oleh kita, tapi sudah semua orang. Karena tugas kita pada waktu itu memetakan atraksi-atraksi di kota untuk destinasi pesepeda jarak dekat untuk pengenalan. Itu udah ada nih edukasinya, udah tinggal nggak harus lewat kita. Jadi orang udah bisa lewat nih. Sistem tata kotanya udah ada, masyarakat yang dikunjungi juga sudah welcome. Yang bagian sepeda ini yang kurang. Karena sekarang alhamdulillah nih ada memicu, mungkin sudah terlebih dulu juga gitu, ada historical walk atau banyak jalan kaki ke tempat-tempat sejarah. Itu udah bagus banget gitu loh. Tinggal yang bagian sepeda nih. Sepedanya belum ada yang ada banyak permintaan dari hotel sebenarnya beli. Kayak reguler deh, standby di sini dan lain sebagainya. Cuman kembali lagi kadang kita masih punya ego sebagai penghobi sepeda. Iya. Harusnya kita nerima tamu gitu ya. Pengennya sepedahan aja, sepedahan sendiri gitu. Jadi ya begitulah ya. Untuk jalanin sekarang harus ada manajemen yang Profesional. Iya, harus difokuskan di sana ya, gitu. Kalau cuman kemarin sebagai founder atau pemicu lah ya, penggerak, betul. Karena hobi. Jadi hobi. udah pasti sekarang hobinya udah berubah. Udah berubah. Berarti garis lurusnya harus udah ada yang profesional. Iya, harus lebih profesional. Kita semuanya juga harus berkomitmen karena udah singgungannya sama orang yang berkenan meluangkan uangnya ya ke kita. Jadi kita juga harus memberikan yang terbaik. Nah, komitmen itu kan bersinggungan dengan kesenangan kita nih gitu. Kadang-kadang kita ngeganggu waktu sepeda nggak nih gitu dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya masih banyak sih, tinggal nanti kita ada waktu gitu sama teman-teman atau siapapun yang berminat gitu, aktifin aja karena Bike Heritage itu punya semua orang. Boleh dipakai, yang penting niatnya mau ngajak orang sepedaan ke Bogor, terutama kalau keluarga yang belum sepedahan. Ayo sepedahan di Bogor. Karena banyak nih pertanyaan awalnya tuh dulu kenapa bikin Bike Heritage. Kita ngobrol ke Bapak Wali Kota atau segala macam. Kenapa bikin Heritage? Untuk menjawab satu hal. Kalau ke Bogor main kemana? Kota ya. Kalau ke Bogor main kemana? Ini udah dibuat paket kemana? Salah satu opsinya ada gitu. Aktivitas ya, bukan destinasi. Kalau destinasi banyak. Tapi aktivitas ke destinasi. Iya, kemana dan ngapain? Nah, karena itu jarang pertanyaan bisa jawab. Bukan ujuk-ujuk ke destinasi selfie pulang ya. Nah, durasi kunjungan kita itu kan berperan untuk masyarakat, untuk penerimaan pajak Kota Bogor yang kemudian ke fasilitas umum segala macam. Kita kan hal-hal kayak gitu bodo amat ya sebagai warga. Cuman ada waktunya juga, nggak apa-apa juga sih kita bantu bikin gitu ya. Dan sebenarnya pemerintah dan teman-teman yang lain, bukan kita nggak ngomong pemerintah lah, teman-teman kolektif yang lain tuh sangat punya semangat buat melakukan itu. Sebuah program yang begitu menarik, terus sudah dipercaya sama korporasi dari pemerintah, udah sempat dapat support. Apa sih yang menyebabkan nggak seaktif awal pembangunannya lagi? Ini kita harus membicarakan ini secara terbuka dan jujur aja sebenarnya. Lebih ke arah begini. Jadi kita memulai Bike Heritage itu dulu karena satu COVID. Jadi ada banyak orang yang punya waktu luang. Teman-teman kita nih yang founder ini gitu. Nah, sekarang semuanya sudah aktif juga di pekerjaan masing-masing lagi. Yang kedua adalah Bike Heritage ini cukup punya kendala yang tidak sedikit beli. Jadi satu hal yang pertama, untuk menarik minat, apalagi untuk kita ngomong wisata sepeda ya, itu berarti udah dijual sebagai wisata sepeda. Cost-nya
itu cukup tinggi untuk ketika dibandingkan dengan wisata bentuk biasa. Oke. Kenapa? Karena harus sewa sepeda. Harus sewa sepeda. Harus sewa sepeda. Dan kemudian yang kedua harus ada kita harus ada service safety-nya. Nah, waktu itu kita bikin kan gitu ya? Marshall, RC, kemudian ada water station, terus diberhentiin. Jadi ada banyak hal yang memang harus dipersiapkan dalam satu rute kegiatan. Nah, itu adalah pekerjaan yang kolektif. Nah, pekerjaan kolektif ini kebetulan jadi nurunnya adalah ke SDM dan alat bantu. Nah, pada waktu itu alat bantu sepeda dan sebagainya itu dimiliki oleh pribadinya teman-teman semuanya. Kolektif aja. Kemudian SDM juga yang berminat gitu loh. Jadi pada waktu itu, cuman sekarang banyak sepeda-sepeda teman-teman juga udah gak sebanyak yang dulu gitu. Jadi satu, sarana prasarana sudah berbeda. Kalaupun ada, biasanya kita sewa nih sama teman-teman yang punya rental sepeda. Cuman kendalanya itu ke customer. Harganya jadi lebih tinggi. Harganya lebih tinggi. Habis itu SDM beli. Pertama nih, anggaplah nih ya, kalau kita udah punya start dan finish, itu lebih enak. Cuman karena kita belum punya start, finish mah ada ya, start dan startnya nih. Kita harus kumpul di mana nih, Taman Lodaya atau mana? Sepeda itu kan harus ditowing ke sana. Iya, benar. Berarti harus ada mobil operasional. Jadi ini memang harus ketika diarahkan menjadi sebuah bisnis, konsentrasinya harus bisnis lagi. Udah nggak bisa kolektivitas atau komunitas. Nah, di sini menjadi ajakan buat kita semuanya ya, kalau ini ada peluang sebenarnya. Dan sampai sekarang kan dioperate sama Ekotiva biasanya kayak gitu di backup. Cuman Ekotiva cuman bisa cooperate untuk jumlah packs tertentu. Jadi kalau jumlah spek sedikit kayak dulu nih, itu sekarang agak berat gitu. Mengcover operasional ya. Jadi kecuali kita mau CSR-an gitu ya. Jadi kalau ngajak teman-teman yang ibaratnya memang untuk kerjaan-kerjaan filantropi gitu ya, ayo aja. Kolektivitas ayo gitu. Gitu. Nah, kalau ini kan bisa menambah PAD gitu ya? Iya. Awalnya Kan begitu, betul. betul. Terus support pemerintah daerah gimana? Oke, di awal dulu kita harus cerita dari awal beli. Jadi awal dulu kita tuh pengen membuat salah satu atraksi aktivitas di Kota Bogor. Opsi atraksi aktivitas. Yang perlu disiapkan untuk aksi atraksi itu sebenarnya satu, sarana prasarananya tuh, mulai penunjuk arah, kemudian papan interpretasi dan lain sebagainya. Hal itu untuk kita yang kolektif itu biaya yang besar. Nah, pada waktu itu kita membuat rancangan program yang sangat komplit, mulai dari survei baseline sampai ke hitungan bisnis. Nah, itu kita sampaikan ke setiap elemen pemerintah, bukan pemerintah saja. Itu mulai dari sekarang Baperida ya, dulu Bapeda, kemudian dulu dari pemerintah Kota Bogor, dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, DLLAJ, dan banyak-banyak dinas lainnya. Rata-rata teman-teman ini semuanya sangat menunggu sebenarnya di areal upaya-upaya yang konstruktif seperti ini. Jadi bukan berbasis kesenangan si komunitas nih, tapi ini ada kepentingan yang saling bersinggungan dan saling diupayakan bareng. Dukungan pemerintah bentuknya apa? Satu, rekomendasi dan validasi reputasi. Nah, itu yang bisa dikeluarkan pemerintah, apalagi Kota Bogor gitu. Apakah kita bisa berharap tentang uang di sana? Boleh berharap, tapi jangan jangan menunggu. Karena sebenarnya dengan surat rekomendasi itu kita bisa nih terkoneksi dengan pegiat-pegiat bisnis untuk mendukung kegiatan itu, kolaborasi itu. Kita dikonekin kok ke BUMN untuk CSR-nya. Terus kita dikonekin sama hotel, sama resto, sama yang punya atraksi. Jadi itu dikonekin. Hasilnya gimana itu? Ada support yang bisa, kan kendalanya cost tinggi ya? Cost tinggi. Dari penyewaan sepeda, ada nggak yang kemarin bisa berhasil untuk menyediakan sepedanya? Ada akhirnya, cuman konsepnya mereka jadi melihat peluang itu, akhirnya mereka beli sepeda. Nah, akhirnya kita sewa, kita jadi punya duit untuk nyewa, bukan punya sepeda. Karena balik lagi, pemerintah itu fungsinya tidak untuk mendukung satu atau dua private sector, tapi fasilitas umum yang utama, dan itu setuju. Makanya di BKT sudah ada tuh minimal kita signage system tuh kita
dari PTSI itu jalan. Terus ada di beberapa tempat. iya, gitu ya. terus BUMD Kota Bogor juga support beli dulu untuk pelatihan SDM. Pelatihan kayak marsalnya. Marsalnya, RC-nya. terus Udah terjadi itu. Terjadi di Bapeda itu. Berarti udah punya sertifikat dong itu semuanya. Iya. Teman-teman, keren. Iya, udah pada punya marshal dan guide gitu ya, RC segala macam. Dulu goel juga, dulu yang pertama dulu ngelatih goel tuh untuk safety dan lain sebagainya. Kita baru tahu akhirnya sepeda yang sebaiknya begini. Menjadi pengendara ya, bukan pesepeda tapi pengendara Pengendara gitu. sepeda yang aman tuh begini. Nah, itu terus bagaimana marshalling itu bagaimana jadi hospitality dilatih sama Ekotiva. Nah, itu disupport sama BUMD tuh. Teman-teman yang ikut latihan itu dapat door prize. Itu dari teman-teman malah justru pegiat swasta beli. Dari bengkel-bengkel toko sepeda Bogor. Banyak deh entitasnya waktu itu support pemerintah udah oke. Nah, kendala dari eksternal nih, dari yang ingin ingin liburan ke Bogor sambil mendapat edukasi untuk ikut di bike heritage ini, apa sih kendalanya? Pernah nggak lu tanyain ke mereka, acara gua ini menurut lu mahal nggak? Acara gua ini menurut lu edukasi nggak? Kenapa nggak berlanjut dulu, kan udah ada ya? Betul. Dari umum ada nggak dulu, apa dari korporasi? Umum banyak juga. Umum banyak juga. Kalau umum kan dari niat sendiri ya. Karena dari lu berusaha promosi gitu ya. Iya, betul. Apa sih yang menyebabkan kurang berkelanjutan? Kurang berkelanjutan, promosi udah nggak semangat, atau orang-orang karena udah bekerja, masa sih nggak ada? Nggak sehaus dulu lah ya gitu. Sederhananya balik lagi sebenarnya ketika ini di switch ke bisnis, ini sebenarnya harus ada refocusing marketnya. Karena harga untuk paket wisata sepeda rata-rata di Indonesia itu nilainya cukup tinggi, Bli. Apalagi dibandingkan dengan Jeep Lavatur, mirip harganya. Nggak tahu apa. Lah kita juga nggak nganggap itu ngambil untung banyak. Enggak juga. Karena bedanya kalau Lavatur satu Jeep dibagi 5 atau Jeep Merapi satu Jeep dibagi 5, rafting satu perahu dibagi 6, sepeda satu orang satu. Cost-nya tinggi. Gitu. Jadi satu Jeep 5 orang. Perlu SDM satu udah beres. Berangkat kemana bisa. Betul. Kalau ini minimal 6 orang jadi 6 sepeda minimal, belum RC-nya, belum marsalnya, transportasi ngangkut sepedanya ke Tikum. Kalau punya Jeep ya Jeep aja kan cuma jalan. Beres. Oke. Jadi kendalanya sih emang cost-nya lebih tinggi dari atraksi-atraksi lain. Tapi sebenarnya ada contoh bagus di kota-kota lain. Di Jakarta itu ada other side experience. Oke, itu konsepnya? Sama. Dia ke tempat-tempat yang belusukan lah ya di kota Jakarta dan marketnya bukan pesepeda, itu berjalan sustainable. Nah, kenapa itu bisa sustainable? Karena marketnya fit, bule-bule, wisatawan. Di Jogja ada. Namanya Moana Bike Tour. Moana Bike Tour sama. Karena kota Yogyakarta punya traffic sebagai kota wisata, akhirnya nilai itu biasa. Berarti gitu. Di Bogor belum ada traffic orang berwisata dari luar kota untuk gitu. Di Bogor traffic wisatanya adalah traffic wisata rekreasi. Waktunya tidak lama. Jadi ke puncak juga cuman ngopi selfie. Ke kota Bogor juga ngopi selfie kuliner. Kuliner balik gitu. Jadi untuk market wisata minat khusus belum terbentuk. Berarti harus dibentuk ulang ya. Betul, refocusing market poinnya begitu. Ada melebar, bukan cuma market ngopi aja dari betul ya. Dan durasi kunjungan sebenarnya jadi bagus ketika waktu itu kita pernah bikin hampir kerjasama dengan Garuda. Jadi kita bikin programnya tuh 2 hari semalam beli. Jadi datang kota Bogor jam 1, jam 2 kita kerjasama sama homestay. Kemudian sepedaan sore, malam kuliner, besoknya baru tuh sepedaan pagi terus pulang. Itu udah oke banget sebenarnya. Udah dikemas dengan sedemikian rupa ya. Udah. Cuma nilainya tinggi. Nilainya agak tinggi. Tapi kalau menurut nilai sih relatif ya. Kalau kita market tinggi terus dapat pasar yang emang itu produk market fit. Cuman kalau kita lihat spending average wisatawan di Kota Bogor, ya nggak setinggi itu. Tidak.
Oke, orang berwisata ke Bogor dengan menghabiskan uang 1 juta, mending dia berwisata ke Jogja. Iya, Itu problemanya. kalau ada wisatawan dari luar Bogor ke Bogor ngabisin 500.000 atau 1 juta, udah pasti udah sama keluarga, Iya. bukan per orang. Nah, jadi kalau budgetnya lebih tinggi, pasti dia berwisatanya ke Betul. Bandung, ke Jogja. Betul, kecuali memang minat khusus kembali lagi ke tujuan awal. Ada bule-bule Belanda Oke. dari Singapura, dia berdua doang rela bayar ini karena memang mau. Beda berarti dari segi harga ya. Harga sangat berpengaruh. Daya beli. Daya beli. Yes. Bisa nggak pemerintah gitu diusulin untuk subsidi hal-hal seperti ini? Kalau subsidi kita juga agak kurang pede merasa punya alokasi khusus ya. Oke. Tapi mungkin lebih ke arah advokasinya adalah pembuatan atau pengadaan fasilitas umum untuk sepeda. Oke. Jadi Fasilitas sepedanya ditaruh di mana? Ya, Kalau kita bayar juga nggak apa-apa gitu per jam. tapi dengan nilainya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi karena jadi digunakan untuk warga kan gitu, dan itu manfaat lah ya gitu. Sepeda Pernah surplusnya diusulkan nggak itu? pernah. Kendalanya? Mungkin pada waktu itu diwujudkannya dengan listrik itu beli. Mungkin begitu ya, gitu diwujudkannya Itu di listrik waktu itu disubsidi. Kayaknya ya nggak tahu lebih dalam deh. Nggak tahu dulu. Ya. Cuman mahal juga kan Mahal ujungnya. juga Mahal per juga. jam gitu. Kalau durasi Bike Heritage sekali 3 jam 4 jam, BIM pada waktu itu berapa sih? 60.000. Kalau wisata edukasi nggak cukup 3 jam. Iya. Pasti setengah hari kan, dari pagi sampai siang kan. Iya, nah itu berarti kan habis 6 jam. Iya. Iya, 6 kali 6 aja udah ketemu tuh. Oke. 360 sepedanya doang. Oke, berarti Bike Heritage ini ngelakuinnya kemarin kelihatannya sih cuma sepedaan, tapi ternyata cukup berat di dalam pengelolaannya. Tapi enjoy kita. Tapi enjoy karena dulu bener-bener orang-orang yang hobi ngelakuin itu jadi Iya. bisa dibayar makan siang, dibayar Betul. marsalnya, dibayar sarapan, dibayar kopi. Nah, karena sekarang mereka udah bekerja, kalau kita mau ngebangun ini lagi, jadi nyari orang yang fokus profesional di Iya. situ. Dan harus ada alokasi apresiasi buat Kalau- teman-teman bener. tersebut. Operasional yang tinggi pun karena teman-teman susah nyari orang juga ya, karena udah Iya, bekerja. SDM. SDM-nya yang Iya. susah. Jadi kecuali kita hapus itu semua ya jalan terus. Jalan lagi ya. Kayak kemarin kerjasama sama salah satu kafe di Kota Bogor. Gas nih Gas. gitu. Dan pesertanya adalah teman-teman nggak yang punya sepeda. Yang punya sepeda aja. Udah aja jalan aja. Jalan biasa aja. Jadi gini aja, buat teman-teman yang ingin bergerak di bidang sepeda, mau ikut menyusuri Bogor dari komunitas, ya hubungi aja sama Pro ya. Siap, gas. Setidaknya di tahun ini adalah sekali 2 kali Bike Heritage jalan lagi. Bisa itu mah Kampanye lebih kan. lah, betul. Dengan komunitas kan bisa lebih Ya. hemat ya. Ya, kalau gue lihat juga kayaknya lagi banyak lagi nih pengguna sepeda baru. Nah, pengguna sepeda baru itu cocok banget. Itu sih mungkin nanti bisa kita riding yang amatir dulu lah ya, di bawah 20 kilo gitu, biar nggak kapok sepedaannya tapi tetap kebawa serunya. Kita bisa jadi opsi lah. Terus selain komunitas, mungkin teman-teman yang tertarik dengan konsepnya Bike Heritage untuk mau menggerakkan Bike Heritage lagi, welcome katanya. Ayo Yes. ngobrol, kita mau garap secara profesional lah. Karena Yes. untuk digarap secara hobi udah nggak sulit lah. Akhirnya akan takut ada yang dirugikan. Ada Dari segi makanya waktu, dari segi apa gitu. yang mau garap secara profesional, ayo ini menarik pastinya, dan ada benefitnya pastilah kalau digarap secara profesional. Banyak. Karena udah pernah dihitungkan secara profesional dan kita udah pernah ikut pelatihan bisnis. Nah, oke. Jadi orang-orangnya pun udah ada yang ikut pelatihan keselamatan di dalam iya. bersepeda gitu. Tinggal yang punya konsep secara manajemen. Yes, yang profesional. manajemen operasional. Manajemen operasional. Oke teman-teman, segitu aja obrolannya pagi ini pagi ya. Pagi banget. Pagi banget jam 8. Tapi normal pesepeda lah. Normal pesepeda karena tadi kita udah ngumpul dari jam 6 nganter startnya Malasarai dari Sabtu Nanjaking. Nanjakin mereka aktif juga untuk ngajak teman-teman berwisata ke Malasari. Itu keren. Mereka bawa berapa? 40 orang untuk nginep di rumah penduduk, Betul. jajan di rumah penduduk. Yoi. Itu mendatangkan Iya, membawa pendapatan buat pendapatan rekan-rekan ke di sana. penduduk yang Betul. terpencil di Malasari, yang jauh lah. Orang masih jarang berkunjung ke sana kan? Betul. Karena aksesnya jauh, jalannya masih rusak.
Pemda Bogor benerin jalannya di Malasari. Jadi mereka keren, baik heritik juga keren. Untuk Kota Bogor yang berminat bersepeda di Kota Bogor banyak sih. Intinya tetap bersepeda. Jodoh. Terima kasih. Terima kasih. Keren. Lanjut keren terus.